Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dan juga adik-adikku, anak-anakku yang saleh dan salehah semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam acara Kisah Anak Soleh. Sebuah kisah yang kita nanti-nantikan agar kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah yang kita sampaikan nanti. Keduanya, salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Anak-anakku yang saleh dan salehah semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah menceritakan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua yaitu kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan insyaallah kita masuk kisah berikutnya adalah kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Dzun-Nurain. Siapa beliau? Beliau adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Anak-anakku yang saleh dan salehah semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, kemudian Ali di surga, kemudian Talhah di surga, Jubair di surga, kemudian Sa'ad di surga, Sa'id di surga, kemudian Abdurrahman bin Auf di surga, kemudian Abu Bakar di surga. Nah, ini adalah salah satu di antara 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang dikenal tadi sahabat dikenal dengan Dzun-Nurain, yang mempunyai 2 cahaya. Kenapa? Karena beliau menikah dengan Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Subhanallah. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebenarnya tadi disebutkan bahwasanya Utsman bin Affan adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dihabarkan masuk surga. Nah, adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kalian tadi sudah belajar tentang kisah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian sekarang adalah Utsman bin Affan yang dia dijamin masuk surga. Beliau adalah menantu Rasulullah SAW yang menikah dengan Ruqayyah. Kemudian beliau menikah dengan Ummu Kulthum setelah Ruqayyah meninggal. Makanya ada dikatakan Dzun-Nurain. Dzun-Nurain. Jadi adalah menantu Rasulullah SAW. Kemudian ciri fisik daripada Utsman bin Affan kira-kira seperti apa anak-anak semuanya? Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah mempunyai ciri fisik yang tampan. Kulitnya lembut, tulang badannya besar.
kemudian bahunya datar, perawakannya sedang. Ya. Kemudian rambut dan jenggot lebat berwarna kecoklatan. Itu ciri fisik daripada Utsman bin Affan, sahabat Nabi Muhammad SAW atau Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah laki-laki tampan yang memiliki kulit yang lembut, tulang-tulang badannya besar, kemudian bahunya datar dan berperawakan sedang. Rambutnya dan jenggotnya lebat berwarna kecoklatan. Itu secara fisik. Jadi orangnya tampan, kulitnya lembut, jadi menawan. Subhanallah ya. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah kondisi beliau. Kondisi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau pertama termasuk sahabat pertama masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam melalui sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Beliau masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar. Juga beliau termasuk sahabat Rasulullah SAW yang kaya, memiliki akhlak yang mulia, sangat pemalu dan sangat dermawan. Jadi sahabat Utsman bin Affan termasuk orang yang terkenal, sahabat Nabi SAW yang terkenal, sudah kaya, dermawan, subhanallah. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah semuanya, dimanapun Anda berada, kita bisa mengambil pelajaran, subhanallah, yang harta merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Utsman bin Affan memberikan contoh suri teladan yang baik kepada kita semuanya. Beliau seorang yang dermawan, hartanya banyak. Kemudian beliau juga menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga seorang yang dikenal pemalu, sangat pemalu. Subhanallah. Ya, dia ada kaya, sudah dermawan, dan dia pemalu. Akhlaknya sangat mulia. Serta memiliki perhatian besar terhadap keluarganya. Meskipun demikian, seorang pimpinan Khulafaur Rasyidin, dia tetap memberikan perhatian kepada keluarganya. Beliau orang yang memiliki perhatian kepada keluarganya. Jadi sebaiknya kita juga seorang muslim, apalagi kepala keluarga, meskipun kita sibuk mengurusi urusan di sekolah, atau urusan di pemerintahan, atau urusan di masyarakatnya, tapi ingat, kita mempunyai keluarga, kita juga harus mementingkan dan memikirkan keluarganya. Karena Nabi kita Muhammad SAW juga mengingatkan kepada kita, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat baik kepada keluarganya. Nah, ini anak-anak semuanya, yang saudara-saudara semuanya, kita bisa ambil pelajaran bagaimana seorang pimpinan, seorang khalifah yang dia sibuk memikirkan orang yang sangat banyak, tapi dia tetap memikirkan keluarganya. Kemudian berikutnya kita masuk pada peristiwa yang dialami oleh beliau. Yang peristiwa yang dialami oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pertama, beliau hijrah bersama istrinya ke Habasyah ketika mendapat hinaan dan celaan di Mekah. Ketika dia mendapatkan celaan di Mekah, dia hijrah ke Habasyah. Dikisahkan di sini, ketika sahabat Rasulullah SAW mendapatkan hinaan, cacian, dan siksaan dari kaum kafir di kota Mekah, banyak di antara mereka yang hijrah ke negara Habasyah, ke negeri Habasyah. Hanya pindah, hijrahnya pindah dari negeri satu ke negeri lainnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang ikut berhijrah ke Habasyah bersama istrinya, itu Ruqayyah radhiyallahu anha. Jadi ketika kaum muslimin mendapatkan hinaan, celaan dari orang-orang kafir Quraisy,
maka mereka hijrah. Salah satunya adalah Utsman bin Affan ikut hijrah ke negeri Habasyah bersama istrinya Ruqayyah. Ini adalah peristiwa yang dialami beliau. Kemudian yang berikutnya, beliau juga hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga termasuk sahabat Rasulullah SAW yang ikut hijrah ke kota Madinah. Pada waktu perang Badar, Utsman bin Affan meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak mengikutinya. Jadi ketika perang Badar ini khusus untuk Utsman. Ketika perang Badar, Utsman bin Affan minta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak ikut perang Badar. Coba kira-kira kenapa? Anak-anak semuanya. Kenapa Utsman bin Affan minta izin tidak ikut perang Badar saat itu? Maka hal ini dikarenakan apa? Istrinya yaitu Ruqayyah radhiyallahu anha sakit keras. Jadi istrinya kondisi sakit keras, sakit yang parah sehingga tidak bisa ditinggalkan. Ini suami yang tanggung jawab, yang sayang sekali kepada istrinya. Ketika istrinya sakit, dia perhatian, dia tunggoni, dia rawat. Bahkan ketika perang, karena kondisi yang tidak memungkinkan dia harus tinggalkan, izin kepada Rasulullah SAW. Ini termasuk uzur. Ya. Jadi Ruqayyah itu lagi sakit parah. Sakit keras yang menyebabkan meninggal dunia. Jadi saat itu sakit kerasnya menyebabkan Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia. Kemudian anak-anak sekalian yang kami sayangi semuanya rahimani wa rahimakumullah ajmain, sepeninggal Ruqayyah istri Utsman bin Affan radhiyallahu anha meninggal, itu menikahlah Utsman bin Affan dengan putrinya yang kedua, yaitu Ummu Kulthum. Jadi semuanya Ruqayyah juga putri Rasulullah SAW, kemudian Ummu Kulthum juga putri Rasulullah SAW. Nah, ketika Ruqayyah meninggal, nikah dengan Ummu Kulthum. Makanya tadi Utsman bin Affan dikenal dengan Dzun Nurain. Dzun Nurain yang memiliki dua cahaya. Subhanallah, ini menjadi menantu Rasulullah SAW. Nah, ini kondisi yang kedua adalah hijrah ke Madinah. Kemudian juga Utsman tadi tidak bisa mengikuti perang Badar dikarenakan istrinya sakit yang sakit parah saat itu. Kemudian ketika Ruqayyah meninggal, Utsman bin Affan dinikahkan dengan putrinya Rasulullah SAW yang berikutnya adalah Ummu Kulthum. Anak-anakku yang kami sayangi semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajmain, dimanapun Anda berada. Kemudian kita masuk pada keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tadi kita pelajari tentang bagaimana postur tubuh beliau, kemudian bagaimana peristiwa yang dialami oleh beliau. Kemudian berikutnya adalah keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah Utsman bin Affan mengikuti peperangan kecuali perang Badar. Dikisahkan di sini bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengikuti beberapa peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua peperangan bersama Rasulullah SAW, Utsman bin Affan ikut. Kecuali perang apa tadi? Perang Badar, anak-anak semuanya. Kecuali perang Badar. Beliau ikut serta dalam perang Uhud. Ya, perang Uhud beliau ikut. Perang Khandaq beliau ikut. Perjanjian Hudaybiyah beliau juga ikut. Kemudian perang Khaybar juga ikut. Dan juga penaklukan kota Mekah juga ikut. Beliau selalu mengikuti dalam peperangan dan kegiatan yang penting. Beliau juga membantu Rasulullah SAW menyiapkan pasukan Usrah untuk melawan pasukan Romawi.
Salah satu bentuk perjuangan beliau Utsman bin Affan adalah beliau membantu Rasulullah SAW dalam menyiapkan pasukan Usrah untuk melawan pasukan Romawi dengan memberi apa? Sedekah. Memberi sedekah sebanyak 1000 dirham. Ya, begitu banyak sedekahnya. 1000 dirham dan 300 ekor unta lengkap dengan perlengkapan perang. Sudah berapa tadi? 1000 dirham plus 300 ekor unta. Anak-anak bisa dikalikan aja, kalau untanya aja syarat satunya 25 juta itu. Udah kali 300 sudah berapa ketemunya? Subhanallah. Itu kalau harga 25 juta. Coba kalau lebih. Begitu besar perjuangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi beliau membantu untuk persiapan pasukan Usrah untuk melawan pasukan Romawi dengan memberi sedekah 1000 dirham dan 300 ekor unta lengkap lagi. Luar biasa, subhanallah. Ini keutamaan Utsman bin Affan itu mengikuti peperangan kecuali perang Badar dan peristiwa penaklukan kota Mekah dan lainnya. Ya. Kemudian tadi juga termasuk keutamaan Utsman bin Affan adalah membantu menyiapkan pasukan Usrah, membantu Rasulullah SAW. Tadi berapa? Membantu 1000 dirham dan 300 ekor unta. Ini adalah keutamaan Utsman bin Affan. Dan anak-anak semuanya harus mengetahui bahwa keutamaan infak itu sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan juga firman Allah SWT, banyak saya yang menjelaskan tentang keutamaan infak ini. Di antaranya salah satunya adalah Rasul mengatakan, "Mana qasad shadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Jadi harta yang dikeluarkan, jadi disedekahkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang, anak-anak semuanya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengeluarkan itu, harganya tidak keluar, tidak berkurang. Justru untuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu sendiri. Nah, kita semuanya, anak-anak yang saleh-salehah semuanya berusaha mengikuti contoh dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikabarkan masuk surga. Termasuk keutamaan beliau radhiyallahu anhu adalah dikabarkan masuk surga. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu termasuk orang yang dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda secara khusus, barang siapa yang menyiapkan pasukan Usrah, maka baginya surga. Jadi barang siapa yang menyiapkan pasukan Usrah, maka baginya surga. Jadi ketika dia membantu pasukan yang lagi kerepotan ini, pasukan Usrah itu betul-betul butuh bantuan, kemudian dibantu, sampai Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menyiapkan pasukan Usrah, maka baginya surga. Luar biasa ini. Nah, ini secara khusus. Nah, hadis yang sebelumnya, yang secara umum, jadi sebut nama beliau bahwa 10 orang jadi dikabarkan masuk surga. Salah satunya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini adalah kabar gembira yang harus kita ambil pelajaran yang begitu berharga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Yang sangat banyak. Kemudian di antaranya yang menjelaskan bahasanya Utsman bin Affan masuk surga adalah dalam kisah yang sudah kami pernah kisahkan sebelumnya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari menceritakan kejadian yang dialaminya ketika bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa suatu hari aku bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang cerita? Yang bercerita adalah Abu Musa al-Asy'ari.
Dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu tembok Madinah. Kemudian ada seseorang yang datang dan meminta dibukakan pintu. Ada seseorang yang datang kemudian minta dibukakan pintu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukakanlah dia dan sampaikan berita surga padanya." Lalu pintu itu dibuka, ternyata yang datang adalah Abu Bakar. Jadi Abu Musa diperintahkan suruh membuka pintunya, kemudian dipersilakan untuk masuk, kemudian kabarkan kabar gembira padanya bahwa dia akan masuk surga. Ternyata siapa yang masuk pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian aku pun sampaikan berita gembira itu kepadanya. Lalu ya datang orang lain dan meminta izin untuk masuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukakan dia dan sampaikan sampaikan berita surga padanya. Ternyata yang orang kedua siapa? Adalah Umar bin Khattab. Dipersilakan untuk masuk ke rumah beliau, kemudian dihabarkan kabar gembira surga padanya. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya, dia minta masuk. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bukakan dia dan sampaikan berita surga padanya. Yang ketiga, ternyata orang yang datang itu adalah Utsman bin Affan. Aku pun menyampaikan berita gembira itu kepadanya. Yaitu Utsman bin Affan akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kabar gembira. Kabar gembira dari Rasulullah SAW yang mana menunjukkan bahasanya Utsman bin Affan adalah dikabarkan akan masuk surga. Dan juga tadi termasuk orang yang menyiapkan pasukan usrah, dia akan masuk surga. Dan Utsman termasuk orang yang menyiapkan pasukan usrah tadi. Kemudian berikutnya adalah termasuk keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Anak-anakku yang kami sayangi semuanya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajmain. Jadi termasuk keutamaan Utsman bin Affan yang berikutnya adalah Uhud tenang. Karena ada Nabi, kemudian ada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Uhud yang tadinya goncang, kemudian sudah tenang. Ya. Kenapa? Di atasnya ada seorang Nabi, kemudian ada Abu Bakar, dan ada Umar dan Utsman. Dikisahkan di sini bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jadi ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman naik di bukit Uhud. Nanti kalian anak-anak semuanya akan tahu bukit Uhud di mana. Nanti kalian ketika pas umroh atau haji ke Baitullah. Saya doakan semoga para pemirsa semuanya bisa menjalankan ibadah haji dan umroh ke Baitullah. Bagi yang sudah, semoga dimudahkan untuk bisa kembali lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, dikisah di sini bahwasanya Nabi Muhammad SAW suatu hari berada di atas bukit Uhud bersama siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Tiba-tiba bukit Uhud bergoncang. Goncangnya gimana? Kayak gempa ya. Goncang ya. Goncang Uhudnya. Bergoncang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia menghentakkan kakinya dan bersabda. Ya, dia hentakkan kakinya dan bersabda. Tenanglah Uhud. Coba. Uhud itu kan gunung. Kok diajak bicara ya? Ya begitulah, ya. Rasulullah SAW menghabarkan demikian. Jadi kalau Allah berkehendak, gampang aja kun fayakun.
Bahkan nanti ketika di akhirat, tangan bisa berbicara anak-anak semuanya. Kaki bisa berbicara. Kemudian telinga kita bisa berbicara. Kemudian anggota tubuh kita bisa berbicara. Itu Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Uhud, tenanglah Uhud. Yang ada di atasmu hanya seorang nabi. Jadi tenang aja. Yang di atasmu ini adalah seorang nabi. Kemudian seorang yang benar imannya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Mari katakan As-Siddiq karena dia benar imannya dan selalu membenarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kemarin sudah kita ceritakan kisah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dan 2 orang yang akan mati syahid. 2 orang yang akan mati syahid siapa itu? Itu Umar dan Utsman. Subhanallah ya. Dikabarkan Nabi SAW berbicara kepada Uhud. Jadi di atas ini ada orang yang akan mati syahid. Siapa? Umar dan Utsman. Nah, Utsman di sini dimasukkan, dikategorikan di sini adalah orang yang akan mati syahid. Jadi dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan Uhud pun menjadi tenang. Subhanallah. Ini merupakan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala di mana Nabi SAW berbicara dengan gunung. Nah, jadi keutamaan berikutnya tadi adalah yang keempat, Uhud tenang karena ada di situ Nabi Muhammad SAW, kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, dan ada Utsman bin Affan. Yang syahidnya adalah Utsman bin Affan. Ini adalah orang yang dikabarkan akan mati syahid. Ini. Kemudian anak-anakku yang kami sayangi semuanya, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang berikutnya adalah beliau dikenal seorang pemalu. Jadi sifatnya yang tinggi, seorang pemalu. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung duduk saat Utsman datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Abu Bakar Siddiq enggak langsung duduk. Ketika Umar bin Khattab datang enggak. Tapi saat Utsman bin Affan datang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian duduk. Ada apa? Kita dengarkan kisahnya. Pada suatu hari, Abu Bakar radhiyallahu an masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berbaring di kasur dengan memakai selimut. Kemudian setelah Abu Bakar selesai dengan keperluannya, dia pun keluar. Ya, Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di kasur dengan memakai selimutnya. Setelah selesai urusannya Abu Bakar, kemudian kembali Abu Bakar. Dia pun keluar. Lalu datanglah Umar. Berikutnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tiduran. Ya, seperti hanya yang tadi, Abu Bakar. Kemudian setelah Umar radhiyallahu anhu selesai dengan keperluannya, dia pun keluar. Kayak Abu Bakar tadi, urusannya sudah selesai, kemudian sudah kembali. Kemudian datanglah Utsman bin Affan, anak-anak semuanya. Utsman bin Affan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun langsung duduk rapi. Ketika Utsman datang, langsung duduk rapi. Waktu Abu Bakar enggak, kemudian Umar tidak. Ya. Kemudian setelah Utsman radhiyallahu anhu pergi, Aisyah bertanya, yaitu istrinya Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ada apa segerangan? Waktu Abu Bakar datang biasa aja, kemudian Umar datang biasa aja.
Kemudian ketika Utsman datang langsung gerenjal. Kemudian duduk rapi, disambut dengan baiknya. Ya. Ini maka tanya, wahai Rasulullah, kenapa ketika Utsman datang engkau duduk? Sedangkan ketika Abu Bakar dan Umar datang engkau tetap tiduran. Maka Abu Bakar ya ketika itu ya dijawab. Rasulullah SAW menjawab. Rasulullah SAW menjawab menjelaskan. Aku malu kepada Utsman. Nah ini, aku malu kepada Utsman. Kenapa? Karena malaikat pun malu kepadanya. Jadi kenapa Rasulullah SAW duduk ya rapi ketika Utsman datang? Karena Rasulullah SAW itu ya malu. Beliau malu kepada Utsman. Karena malaikat pun malu kepadanya. Walaupun Utsman tadi menantu Rasulullah SAW. Beliau malu. Kenapa? Malaikat pun malu kepadanya. Subhanallah. Ini keutamaan Utsman bin Affan adalah beliau sahabat Nabi SAW yang dikenal pemalu. Di samping tadi seorang yang dermawan, kemudian kaya, kemudian berakhlak mulia, beliau juga seorang yang pemalu. Kemudian anak-anakku semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang paling penyayang dari umatku adalah Abu Bakar. Orang yang paling penyayang dari umatku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika ditanya anak-anakku, siapa orang yang paling penyayang? Jawabnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kata beliau, yang paling tegas dalam agama adalah Umar. Paling tegas dalam agama Allah SWT adalah Umar bin Khattab. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa sahabat yang paling tegas dalam agama Allah SWT? Umar bin Khattab jawabannya. Kemudian yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan. Yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa sahabat Nabi yang paling pemalu? Jawabannya Utsman bin Affan. Kemudian yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Sahabat yang paling mengetahui hukum ini halal, ini haram, ya, ini boleh, ini tidak, adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Subhanallah, punya fak sendiri-sendiri. Kemudian yang paling hafal Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah sahabat yang paling hafal Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang memberi nama, misal anak ada yang namanya Ubay bin Ka'ab, ya mungkin ada anak-anak yang di sini dengarkan namanya Ubay bin Ka'ab. Harapan orang tua biar nanti menjadi sahabat seperti Ubay bin Ka'ab, orang yang paling hafal tentang Al-Quran, ya itu Ubay bin Ka'ab. Dan yang paling mengetahui hukum waris adalah Zaid bin Thabit. Jadi hukum waris, orang yang paling mengetahui tentang hukum waris adalah Zaid bin Thabit. Jadi ketika anak-anak yang beri nama Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit, ini dengan harapan biar nanti seperti sahabat Zaid bin Thabit, itu nanti jadi ahli ilmu mawaris. Nah, ini anak-anak semuanya yang kami sayangi semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Itu jadi Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi SAW yang paling pemalu. Jadi Rasulullah SAW yang menyampaikan sendiri, dan Rasulullah SAW mempraktekkan tadi dalam bagaimana bermuamalah ya, dengan para sahabat yang ada. Dan dengan Utsman bin Affan, beliau juga bersikap malu karena Utsman bin Affan juga, para malaikat malu pada Utsman bin Affan. Kemudian anak-anakku yang saudara dan saudara semuanya, keutamaan yang berikutnya adalah Utsman ditimbang
dengan umatnya lebih berat, ya. Beliau lebih berat. Utsman ditimbang dengan umatnya ternyata lebih berat Utsman. Jadi di antara keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang terakhir ini adalah Utsman ditimbang dengan umatnya lebih berat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkata, sebelum fajar, aku melihat seolah-olah aku diberi timbangan. Lalu diletakkan di salah satu sisi timbangan dan umatku di sisi lain. Dan aku lebih berat dari mereka. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mimpi. Jadi ada dua timbangan, yang satu umat Nabi Muhammad SAW, yang satunya Nabi Muhammad SAW ditimbang dan geriot kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya Abu Bakar ditimbang dengan mereka. Yang kedua adalah Abu Bakar ditimbang. Kemudian umatnya ditimbang. Ternyata berat mana kira-kira anak-anak? Beratnya ternyata berat Abu Bakar. Ya. Berat ke Abu Bakar. Ya. Kemudian dikisahkan di sini bahwa Umar ditimbang dengan mereka. Ini Umar bin Khattab. Kemudian umatnya, amalannya Umar dengan amalannya umatnya ditimbang. Ternyata Umar lebih berat juga. Subhanallah. Tadi Nabi Muhammad lebih berat dengan umatnya. Kemudian Abu Bakar lebih berat dengan umatnya. Kemudian Umar juga lebih berat dengan umatnya. Kemudian yang berikutnya adalah Utsman ditimbang juga. Utsman ditimbang dengan mereka. Dan Utsman juga lebih berat dari mereka. Subhanallah. Ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW juga ditimbang dalam mimpi Rasulullah SAW. Dan mimpi Rasulullah SAW adalah hak, benar. Ditimbang. Beliau ternyata Utsman bin Affan itu juga lebih berat daripada umatnya. Nah, maka ini termasuk keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang mana kita sebagai umat Islam harus bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari kisah yang kita sampaikan ini. Jadi, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, namun kita simpulkan dulu pada kesempatan yang baik ini. Jadi, tadi di antara kisah Utsman bin Affan, tentang Utsman bin Affan adalah beliau dikenal sahabat Nabi SAW, dia dikenal Dzun Nurain. Kemudian Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Kemudian Utsman bin Affan adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang tampan, yang kulitnya lembut, yang tulang badannya besar, baunya datar, perawakan sedang, rambut dan jenggot lebat berwarna kecoklatan. Ini ciri fisik beliau. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mempunyai banyak keutamaan. Dan beliau juga mempunyai kondisi yang begitu menakjubkan. Beliau adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama-tama masuk Islam melalui sahabat-sahabat tadi, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau adalah seorang yang kaya raya. Kemudian seorang yang dermawan. Kemudian akhlaknya adalah akhlak yang mulia. Dan tak lupa beliau adalah mempunyai perhatian yang besar kepada keluarganya meskipun dia dalam badan sibuk. Kemudian beliau Utsman bin Affan juga mengalami beberapa kondisi, di antaranya adalah beliau pernah hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah. Kemudian
Utsman bin Affan juga dia pernah tidak mengikuti perang Badar karena kondisinya apa tadi anak-anak semuanya? Karena istrinya sakit, yaitu Ruqayyah, yang menyebabkan meninggal dunia. Kemudian ada beberapa keutamaan tadi yang sudah kita sampaikan. Pertama, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti peperangan. Semua peperangan diikuti oleh Utsman bin Affan, kecuali perang Badar. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia juga termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW yang menyiapkan pasukan Usrah melawan Romawi, yang ini sampai mengeluarkan hartanya 1000 dirham. Dan berapa tadi untanya? 300 unta. Subhanallah. Begitu semangatnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian beliau dikabarkan masuk surga. Jadi termasuk keutamaan beliau adalah dikabarkan masuk surga. Kemudian keutamaan beliau adalah berikutnya adalah Uhud disuruh tenang, karena di atasnya adalah ada orang yang akan mati syahid, yaitu Umar dan Utsman. Di atasnya ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Bakar, kemudian ada orang yang akan mati syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Maka disuruh tenang Uhud, yang akhirnya tenang pula. Kemudian keutamaan beliau Utsman bin Affan tadi adalah seorang yang pemalu. Kenapa? Sampai-sampai ketika Utsman bin Affan datang ke rumah Nabi Muhammad SAW itu, yang tadinya Nabi ketika datang didatangi oleh Abu Bakar, santai, masih tiduran. Kemudian ketika Umar datang juga masih santai. Tapi saat datang, yaitu Utsman bin Affan, beliau langsung duduk rapi dan menyambutnya. Ketika ditanya oleh istrinya, kenapa Anda demikian? Karena aku malu pada Utsman. Subhanallah. Karena malaikat pun malu sama Utsman, aku pun malu sama beliau. Kemudian yang berikutnya, keutamaan terakhir adalah Utsman bin Affan adalah seorang yang dikabarkan tadi ditimbang amalannya dengan umatnya, maka amalan Utsman bin Affan lebih berat daripada amalan umatnya. Ini menunjukkan keutamaan yang besar untuk sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Utsman bin Affan. Semoga kita semuanya bisa mengambil pelajarannya dan kita bisa mengambil suri teladan yang baik dari beliau, dan kita dimasukkan termasuk golongan orang yang soleh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, untuk anak-anak yang soleh-solehah semuanya. Insya Allah kita lanjutkan pada episode berikutnya, bagaimana Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah dan sampai pada akhirnya. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.